Oke, kita bakal ngebahas salah satu sosok paling komplit yang pernah Indonesia punya, Baharudin Yusuf Habibie. Jenius, presiden, sekaligus seorang kekasih sejati. Yuk, kita bedah ceritanya. Kita mulai bukan dari awal hidupnya, tapi dari sebuah kalimat yang, menurut saya, merangkum segalanya tentang beliau. Kutipan ini nunjukin dua hal yang jadi pilar hidupnya. Otaknya yang super jenius dan hatinya yang penuh cinta. Nah, biar kita benar-benar paham siapa sih Habibie ini, kita coba bagi perjalanannya jadi 4 babak besar. Mulai dari eranya sebagai cendekiawan di Jerman, teknolog buat Indonesia, jadi presiden di tengah krisis, sampai akhirnya jadi negarawan senior. Oke, kita masuk ke babak pertama ya, saat ia dikenal sebagai jenius kelas dunia. Jauh sebelum orang kenal beliau sebagai presiden, namanya itu udah jadi legenda di dunia penerbangan. Di Jerman, beliau ini dikenal sebagai insinyur yang otaknya encel banget, yang bisa mecahin masalah yang bahkan bikin pusing insinyur-insinyur top dunia lainnya. Jadi, apa sih yang beliau temukan? Sesuatu yang namanya faktor Habibie atau teori perambatan keretakan. Gampangnya gini deh, bayangin kita bisa tahu di mana tepatnya sebuah retakan sekecil rambut bakal muncul di badan pesawat bahkan sebelum retakannya ada. Gila kan? Nah, penemuan ini benar-benar ngubah total standar keamanan penerbangan. Pesawat jadi bisa dibuat lebih ringan, lebih hemat bahan bakar, dan yang paling penting, jauh lebih aman. Dan kejeniusannya itu bukan cuma di atas kertas. Total ada 46 paten aeronautika yang beliau daftarkan. 46! Makanya teori-teorinya itu dipakai sama perusahaan raksasa kayak Boeing dan Airbus. Ini bukti kalau kontribusi Habibie itu levelnya udah dunia. Karena temuannya itu, beliau sampai dijuluki Mr. Crack. Dan puncak dari semua kejeniusannya ini diwujudkan dalam satu mimpi besar, N250 Gatot Kaca. Ini pesawat canggih pertama buatan Indonesia. Jelas banget kan visinya adalah bawa pulang semua ilmunya buat bangun Indonesia. Tapi takdir ternyata punya rencana lain yang jauh lebih dramatis buat beliau. Nah, disinilah babak baru dimulai. Mei 1998, Indonesia lagi di ujung tanduk. Krisis moneter, kekacauan politik. Di tengah situasi genting itulah, Habibie tiba-tiba harus mengambil alih kemudi sebagai presiden. Masa jabatannya singkat banget, cuma 17 bulan. Tapi lihat apa yang berhasil beliau lakukan. Lihat angkanya. Rupiah yang tadinya anjlok sampai 16.800 per dolar, bisa ditarik lagi sampai ke level 7 ribuan. Ini bukan sekedar angka loh, ini pemulihan ekonomi yang banyak orang bilang nyaris mustahil. Beliau berhasil balikin kepercayaan pasar dalam waktu super singkat. Tapi Habibie nggak cuma mikirin ekonomi, otak insinyurnya bekerja. Dia melihat negara ini seperti mesin yang rusak parah. Jadi apa yang dia lakukan? Dia bongkar dan perbaiki satu-satu. Bank-bank yang mau bangkrut digabungin jadi Bank Mandiri. Bank Indonesia dibikin independen. Dan yang paling penting, keran kebebasan pers dibuka lebar-lebar. Plus, dibikin aturan main buat pemilu yang benar-benar bebas. Ini fondasi demokrasi kita sekarang. Oke, kita udah lihat Habibie sebagai insinyur jenius dan presiden di masa krisis. Tapi ada satu sisi lagi dari beliau yang gak kalah penting, yang mungkin justru paling menyentuh banyak orang. Di balik semua itu, ada kisah cinta yang luar biasa yang udah jadi legenda. Percaya nggak ceritanya dimulai dari ledekan anak SMA? Habibie muda ini suka iseng ngejek teman sekelasnya yang pintar, Ainun. Katanya, "Hei Ainun, kamu jelek, gendut, hitam macam gula Jawa." Klasik banget kan? Tapi waktu berlalu. Bertahun-tahun kemudian, mereka ketemu lagi. Dan Habibie kaget. Pandangannya langsung berubah total. Dia bilang, "Ainun, cantiknya, gula Jawa sudah jadi gula pasir." Dari gula Jawa yang dianggap jelek, jadi gula pasir yang manis dan murni. Nah, saat di Jerman, mereka sampai di satu persimpangan penting. Ainun itu kan dokter hebat juga ya. Habibie kasih pilihan,
Kamu mau lanjut karir, saya yang di rumah. Atau sebaliknya. Dan Ainun memilih untuk mendukung penuh mimpi Habibie. Ini bukan soal siapa yang berkorban, tapi soal membangun sebuah tim, sebuah kemitraan sejati yang jadi fondasi segalanya. Jadi, kalau kita rangkum semuanya, gimana sih cara kita mengingat sosok yang punya begitu banyak wajah ini? Yuk kita lihat warisan abadi dari seorang visioner. Warisan beliau itu ada di banyak pilar. Dia adalah bapak teknologi yang bikin Indonesia disegani di dunia dirgantara. Dia bapak demokrasi yang ngasih kita kebebasan pers dan pemilu. Dia penstabil ekonomi yang nyelamatin negara dari krisis. Dan dia adalah seorang suami setia yang kisah cintanya jadi inspirasi satu negara. Nah, ini yang jadi pertanyaan terakhir buat kita semua. Dari semua pencapaian yang luar biasa, apa yang dia bangun di langit, apa yang dia perbaiki di negeri ini, dan cinta yang dia jaga di hatinya. Kalau menurut Anda, warisan Habibie yang mana yang paling membekas?